Persiapkan diri untuk petualangan yang menakjubkan. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda 10 hal penting yang perlu Anda hilangkan dengan diam-diam dari kehidupan Anda. Kami mengundang Anda untuk aktif bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Berbagi pemikiran Anda tentang setiap topik yang kami bahas, dan tetap berada di sini hingga akhir video. Sebuah perjalanan belajar dan pertumbuhan menanti Anda. Beberapa saat ke depan adalah kesempatan Anda untuk merenung secara mendalam dan lebih memahami siapa Anda. Kami percaya pelajaran yang akan kami bagikan akan mencerahkan dan mengubah hidup Anda. Mari kita mulai. Pertama, ketika berurusan dengan orang yang menyakiti Anda, tidak perlu menjelaskan diri kepada mereka yang menyebabkan Anda tersakiti. Tidak perlu mengeluh, bertengkar, atau menghadapi seseorang atas sikap buruk mereka. Jika seseorang telah membuat keputusan yang tidak menghormati dan menyakiti Anda, bahkan jika mereka adalah seseorang yang Anda anggap sebagai teman yang sempurna, lebih baik untuk melanjutkan tanpa mencari pembenaran. Tetap tenang dan rasional. Fokus pada pertumbuhan pribadi Anda. Mungkin akan datang saatnya ketika orang tersebut membutuhkan Anda dan mencari dukungan Anda. Pada saat itu, hanya mengatakan tidak sudah cukup. Dan jika Anda perlu menjelaskan alasan Anda, lakukanlah. Jika orang tersebut gagal menunjukkan karakter dan mengkhianati kepercayaan Anda tidak berkewajiban untuk membantu mereka. Jadi, tidak perlu terlibat dalam konflik atau pertengkaran. Jalur terbaik adalah diam-diam menghapus orang tersebut dari hidup Anda, karena waktu akan menunjukkan konsekuensi dari tindakan mereka. Fokuslah untuk merawat diri sendiri dan biarkan masa depan mengungkapkan apa yang terbaik untuk keduanya. Ketika kita memperbolehkan diri kita untuk maju tanpa perlu menjelaskan atau membenarkan pilihan kita menunjukkan rasa hormat yang mendalam bagi diri kita sendiri dan batasan kita. Penting untuk diingat bahwa kita tidak berkewajiban untuk bergaul dengan orang yang menyakiti kita atau gagal menghargai kita. Setiap dari kita layak diperlakukan dengan hormat dan dihargai untuk siapa kita sebenarnya. Dengan demikian, dengan memilih untuk diam-diam menghapus orang-orang yang menyakiti kita dari kehidupan kita membuat keputusan yang berani untuk kesejahteraan emosional dan pertumbuhan pribadi kita, memungkinkan kita untuk menuju kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Kedua, tujuan-tujuan yang tidak perlu. Akan ada saat-saat di mana Anda menyadari pentingnya membuat pilihan, bertindak dengan cara tertentu, atau tetap setia pada jalur Anda sendiri. Kadang-kadang Anda perlu meninggalkan beberapa tujuan untuk memprioritaskan jalur yang paling sejalan dengan tujuan Anda. Hal ini sama sekali normal terjadi karena kita tidak selalu mencapai semua yang kita rencanakan, dan terkadang diperlukan untuk mengorbankan beberapa hal demi yang lain. Namun, penting untuk menghilangkan tujuan-tujuan yang tidak perlu ini secara diam-diam, tanpa menyiarkan gerakan Anda kepada seluruh dunia. Jangan tinggalkan petunjuk atau informasi longgar, karena hal ini bisa mengungkapkan strategi utama Anda. Jadilah lebih cerdas dalam proses ini. Diam-diam menghapus tujuan-tujuan yang kurang penting, dan membuat perubahan-perubahan secara bertahap dalam hidup Anda. Ketika kartu-kartu terbuka di atas meja, selalu lanjutkan dengan kebijaksanaan, melindungi rencana-rencana Anda, dan membiarkan keputusan Anda dipandu oleh keaslian, mencari jalur yang paling sejalan dengan tujuan Anda. Ketiga, hubungan, baik itu persahabatan atau romantis. Sangat penting untuk tidak membagikan detail intim atau mengeluarkan emosi kepada orang lain tentang alasan dibalik akhir dari sebuah persahabatan atau hubungan. Intimitas yang dibagikan hanya milik Anda dan orang lain yang terlibat, dan orang lain tidak perlu tahu alasan-alasannya. Tidak ada yang berhak untuk mengetahui tentang pertengkaran atau situasi buruk karena hal ini hanya akan mengarah pada gosip dan membuat situasi menjadi lebih rumit. Jika Anda merasa perlu untuk berbicara, berbicaralah dengan diri Anda sendiri dan refleksikan apa yang terjadi. Dorongan untuk berbagi mungkin menandakan bahwa masih ada luka yang belum sembuh. Oleh karena itu, terlepas dari situasi, tindakan yang tepat adalah untuk menganalisis perilaku-perilaku ini secara diam-diam, tanpa berbagi dengan orang lain. Jika Anda memiliki hubungan yang bermasalah dalam hidup Anda, penting untuk menghapusnya tanpa menyiarkan berita kepada orang lain.
menjaga masalah-masalah ini menjadi privat, dan menangani masalah tersebut secara internal. Ini akan membantu dalam proses penerimaan dan penyembuhan. Jagalah privasi dan martabat semua pihak yang terlibat. Dan rawatlah kesejahteraan emosional Anda dengan bijaksana dan dengan kebijaksanaan. Keempat, selama periode ketegangan, hindari meninggikan suara di depan orang lain dan kendalikan tampilan frustrasi atau kemarahan yang berlebihan. Jika Anda kesal, arahkan perasaan itu ke tindakan yang menghasilkan hasil yang menguntungkan. Gunakan energi itu sebagai dorongan untuk mencapai tujuan hidup Anda dan latihlah tubuh Anda untuk menangani stres. Kendalikan emosi Anda, refleksikanlah, dan alihkan energi yang terakumulasi ke dalam sesuatu yang memperkuat Anda. Namun, lanjutkan dengan hati-hati dan dengan kebijaksanaan. Karena kehilangan kendali dapat mengekspos kerentanan selama saat-saat tegang. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan ini secara diam-diam dengan menyelesaikan masalah, memenuhi tanggung jawab, dan menggunakan akal budi sebagai sekutu Anda. Hindari menyuarakan kesulitan Anda. Sebaliknya, hargai apa dan siapa yang sudah ada dalam hidup Anda, membudidayakan rasa syukur. Temukan cara untuk melepaskan tekanan emosional secara diam-diam, mencari keseimbangan internal dan pendekatan yang lebih sehat dalam menghadapi tantangan. Jika Anda telah mencapai titik ini, saya meminta Anda untuk meninggalkan komentar untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencari perubahan. Silakan, tinggalkan suka dan berlangganan untuk konten lebih lanjut seperti ini. Mari kita lanjutkan. Kelima, hindari membagikan penilaian Anda kepada orang lain tentang si Anu. Bahkan, Anda seharusnya tidak menyimpan opini semacam itu dalam kesadaran Anda. Pertimbangkan dengan serius gambaran apa yang Anda proyeksikan saat Anda berbicara buruk tentang seseorang. Anda bisa saja memiliki dialog yang menarik atau memperkaya percakapan, tetapi malah memilih untuk merusak suasana hanya untuk melepaskan negativitas Anda tentang orang tersebut. Tolong jangan lakukan itu. Jangan terus-menerus mengumumkan siapa yang Anda sukai atau tidak sukai. Pelajari untuk menjadi diplomatik. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda dapat menjaga jarak darinya atau mencoba untuk menjaga keberadaan yang dapat ditoleransi dan selalu bertindak dengan cerdas. Jika ada masalah dengan orang tersebut, cobalah untuk berbicara, berdialog, dan mencari konsensus. Namun, opini dan penilaian Anda tentang orang lain ini sebaiknya segera dibuang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak peduli apakah Anda menyukai atau tidak menyukai seseorang, selalu bertindak dengan diplomatis, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, berubah, dan berinteraksi terlepas dari perbedaan dengan orang lain. Pertahankan sikap yang penuh hormat dan empati dalam interaksi Anda, dan ini akan berkontribusi pada lingkungan yang lebih harmonis dan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Keenam, hindari terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, pencapaian, dan kesuksesan yang harus dihargai tanpa referensi kepada orang lain. Kebiasaan berbahaya membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional kita dan menghambat pertumbuhan pribadi kita. Selain itu, ini menurunkan harga diri kita karena kita berisiko jatuh ke dalam perangkap perbandingan yang tidak menguntungkan. Fokus pada apa yang kita pikir kita kekurangan daripada mengakui kekuatan dan prestasi kita sendiri. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita kehilangan pandangan akan tujuan dan keinginan kita sendiri. Kita teralihkan dari apa yang benar-benar penting dan fokus pada apa yang kita pikir seharusnya kita miliki atau capai berdasarkan standar orang lain. Ini mencegah kita untuk maju dalam perjalanan kita sendiri dan mencapai tujuan individual kita. Dengan menghilangkan perbandingan, kita dapat membudayakan rasa syukur atas keadaan kita sendiri dan merayakan kemajuan dan pertumbuhan kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara dan keadaan individu mereka sendiri, dan membandingkan diri Anda dengan orang lain tidak adil maupun sehat. Setiap dari kita memiliki kekuatan, tantangan, dan jalan hidup yang berbeda. Alih-alih membandingkan diri kita dengan orang lain, lebih produktif untuk fokus pada pembelajaran dan pengembangan pribadi kita sendiri. Ketujuh,
Penggunaan sosial media yang sadar. Bayangkan sejenak bahwa hidup Anda adalah sebuah buku yang dipenuhi dengan cerita-cerita menarik, pembelajaran, dan petualangan. Sekarang, bayangkan sosial media sebagai sebuah perpustakaan di mana jutaan cerita lain dibagikan setiap detiknya. Menarik, bukan? Tetapi disinilah bahaya halusnya terletak. Perbandingan konstan. Saat kita membalik halaman-halaman mengkilap dari cerita-cerita digital ini, seringkali kita menemukan diri kita membandingkan bab-bab paling menantang kita dengan momen-momen highlight milik orang lain. Perbandingan ini seringkali tidak adil dan tidak realistis, bisa membawa kita ke dalam siklus ketidakpuasan dan iri hati. Lihatlah betapa hal ini bisa berbahaya. Dengan ini diingat, sangat penting untuk belajar membatasi konsumsi kita terhadap cerita-cerita digital ini. Bayangkan memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan digital ini dengan tujuan yang jelas. Anda masuk, mencari persis apa yang Anda butuhkan, apakah itu koneksi, inspirasi, atau informasi, dan kemudian pergi, kembali ke realitas buku Anda sendiri, buku kehidupan Anda. Tetapi bagaimana cara melakukannya dalam praktiknya? Mulailah dengan menentukan waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk memeriksa sosial media Anda daripada terjebak di dalamnya setiap saat. Baik itu selama sarapan, istirahat di tempat kerja, atau di akhir hari. Ini membantu menciptakan struktur yang mencegah sosial media mendominasi waktu dan pikiran Anda. Strategi lain yang efektif adalah meragukan niat di balik setiap interaksi online. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencari sesuatu yang konstruktif di sini atau hanya menghabiskan waktu? Refleksi ini dapat membantu membedakan penggunaan yang produktif dari konsumsi yang tanpa tujuan. Selain itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bahwa sosial media sedang memengaruhi suasana hati atau harga diri Anda secara negatif. Jika Anda merasa sedih setelah menggunakan platform-platform ini, mungkin saatnya untuk mengambil istirahat. Gunakan waktu ini untuk terhubung kembali dengan aktivitas-aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam dunia nyata, seperti membaca buku, menekuni hobi, atau hanya menikmati alam. Dengan melakukan praktik-praktik ini, Anda tidak hanya melindungi kesehatan mental Anda, tetapi juga menemukan kembali keindahan cerita Anda sendiri tanpa kebutuhan konstan untuk membandingkannya dengan cerita orang lain. Ingatlah, setiap dari kita memiliki jalur yang unik untuk dijalani, dipenuhi dengan puncak dan lembah, kemenangan dan tantangan. Dan itulah yang membuat setiap cerita, termasuk milik Anda, begitu berharga dan unik. Sebagai kita mengakhiri topik ini, saya mengundang Anda untuk merenungkan bagaimana Anda dapat mulai menulis bab berikutnya dari cerita Anda hari ini dengan pengaruh yang lebih sedikit dari dunia digital dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. 8. Pengejaran persetujuan eksternal. Kita hidup di dunia di mana seringkali nilai seseorang tampak terikat pada persepsi orang lain. Tetapi hari ini saya mengundang Anda untuk menjelajahi kebebasan yang datang dari melepaskan diri dari pencarian tak henti-hentinya akan persetujuan ini. Bayangkan diri Anda di atas panggung di bawah sorotan. Di sekitar Anda ada kerumunan wajah-wajah yang penuh harapan, masing-masing dengan pendapat tentang bagaimana Anda seharusnya bertindak, berbicara, dan menjadi. Bisakah Anda melihat betapa sesaknya hal ini? Sekarang, bayangkan diri Anda turun dari panggung itu dan memasuki ruang yang tenang dan damai. Tempat di mana satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapat Anda sendiri. Metafora ini menggambarkan pentingnya mengenali dan menghargai suara batin Anda sendiri di atas kebisingan eksternal. Ketika kita menjadikan tindakan dan keputusan kita sebagai pencarian persetujuan, kita menjauh dari siapa kita sebenarnya dan apa yang sebenarnya kita layak dan inginkan. Ini seperti terus-menerus mencoba memakai pakaian yang tidak pas hanya untuk menyenangkan orang lain. Sekarang, pikirkan tentang waktu-waktu ketika Anda merasa paling puas dan bahagia. Mereka mungkin adalah momen-momen ketika Anda selaras dengan nilai dan keyakinan Anda sendiri, tanpa memikirkan apa yang orang lain pikir atau harapkan. Ini adalah inti dari hidup secara otentik. Tetapi bagaimana kita bisa berlatih ini dalam kehidupan sehari-hari?
Ini dimulai dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, saat Anda akan membuat keputusan berikutnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin melakukannya, atau karena itulah yang diharapkan orang lain dari saya? Pelajari untuk percaya pada intuisi Anda dan mengenali keinginan dan kebutuhan Anda sendiri. Praktik yang kuat lainnya adalah memperkuat harga diri Anda. Hargai kualitas Anda, rayakan pencapaian Anda, dan pelajari dari kesalahan Anda. Ingatlah bahwa penerimaan diri adalah proses yang terus berlanjut, dan setiap kemenangan kecil sangat berarti. Dan yang terakhir, budayakan hubungan yang mendukung dan mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Lingkungi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai individualitas Anda dan mendorong Anda untuk mengekspresikan esensi sejati Anda. Dengan membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan eksternal, kita membuka pintu menuju jalan yang lebih otentik dan memuaskan. Itu adalah jalan yang memungkinkan kita menjadi protagonis sejati dari hidup kita, menulis cerita kita sendiri dengan tinta keaslian dan keberanian. Dengan demikian, kita mengakhiri topik kedua ini dengan harapan bahwa ini akan menjadi undangan untuk merenungkan bagaimana Anda bisa hidup dengan lebih otentik, setia pada diri sendiri, menjauh dari bayangan persetujuan orang lain. Kesembilan, cara kita mengelola hubungan kita, baik dalam persahabatan maupun hubungan cinta, seperti cermin yang mencerminkan berbagai aspek dari hidup kita, dan mereka membawa pengalaman-pengalaman yang membentuk siapa kita. Namun, ada garis yang tipis di sini, garis privasi dan kehati-hatian. Bayangkan, hubungan sebagai sebuah taman rahasia, tempat di mana Anda merawat emosi, impian, dan momen-momen istimewa. Taman ini sakral, sebuah ruang yang layak dihormati dan dirawat. Ketika sebuah hubungan berakhir, baik itu persahabatan atau romansa, wajar jika Anda merasa sakit, bingung, dan perlu memproses apa yang terjadi. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa detail-detail dari taman ini, kisah yang dibagikan, hanya milik Anda dan orang lain yang terlibat. Dengan memilih untuk tidak membocorkan detail intim atau alasan putus, Anda tidak hanya mempertahankan martabat kedua belah pihak, tetapi juga melindungi hati Anda sendiri. Berbagi informasi ini dengan orang lain dapat membuka pintu kepada salah paham, penilaian, dan yang lebih buruk lagi, atau gosip. Hal ini tidak membantu dalam proses penyembuhan, malah bisa memperpanjang rasa sakit dan menciptakan siklus negativitas. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi akhir hubungan dengan sehat? Pertama-tama, sangat penting untuk memberi diri Anda waktu dan ruang untuk menyembuhkan. Izinkan diri Anda merasakan emosi, tetapi lakukan secara introspektif. Jika perlu, carilah dukungan dari seorang profesional kesehatan mental, seseorang yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan objektif. Kedua, budayakan kebiasaan refleksi pribadi. Alihkan fokus dari pencarian validasi eksternal atau kenyamanan, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang Anda pelajari dari hubungan ini, dan bagaimana Anda dapat menggunakan pelajaran tersebut untuk tumbuh. Setiap hubungan, bahkan yang berakhir, membawa pelajaran berharga. Terakhir, ingatlah bahwa menjaga kehati-hatian dan privasi adalah tanda kedewasaan dan rasa hormat, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Saat Anda menutup sebuah bab dalam hidup Anda, lakukanlah dengan anggun dan martabat, mengetahui bahwa setiap pengalaman mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Dengan itu, kami menyimpulkan ketiga poin ini dengan harapan bahwa ini memberikan cahaya dan perspektif tentang bagaimana menghadapi akhir hubungan dengan bijaksana dan rasa hormat, menjaga martabat, dan privasi yang Anda dan orang lain layak dapatkan. 10. Melepaskan harapan yang tidak realistis. Ini adalah undangan untuk perjalanan internal di mana kita akan menjelajahi bagaimana harapan kita dapat membentuk dan kadang-kadang mendistorsi persepsi kita terhadap realitas. Mari kita mulai dengan sebuah metafora. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah petualangan besar di lautan luas.
Setiap harapan seperti layar di perahu Anda, membantu mendorong Anda menuju impian dan tujuan Anda. Namun, ketika layar-layar ini terlalu besar, ketika harapan kita menjadi tidak realistis, mereka bisa membuat kita menyimpang dari jalur, membawa kita ke dalam perairan yang bergelombang, kekecewaan, dan ketidakpuasan. Harapan yang tidak realistis, seperti peta yang menjanjikan harta karun yang tidak ada. Mereka membuat kita mengejar citra-citra kesempurnaan dalam diri kita sendiri, orang lain, dan situasi yang kita alami. Tetapi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah, apakah ideal-ideal ini benar-benar milik kita? Atau apakah mereka telah dipaksakan oleh pengaruh eksternal seperti masyarakat, budaya, atau bahkan media? Untuk mulai melepaskan diri dari harapan-harapan ini, pertama-tama kita perlu mengakui mereka. Ini membutuhkan kejujuran dan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah harapan-harapan ini mengangkat saya atau membebani saya? Apakah mereka mencerminkan siapa saya sebenarnya dan apa yang saya nilai? Langkah selanjutnya adalah praktik penerimaan. Menerima diri Anda, di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, dan keadaan yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini tidak berarti menyerah pada impian Anda, tetapi lebih mengakui dan menghargai proses untuk mencapainya dengan segala ketidaksempurnaan dan tantangannya. Selain itu, sangat penting untuk belajar menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Tujuan-tujuan yang sesuai dengan esensi sejati Anda, bukan dengan citra kesuksesan yang diidolakan. Ini juga melibatkan merayakan kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan, mengakui bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemajuan yang berharga. Terakhir, ingatlah bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Dengan melepaskan harapan yang tidak realistis, Anda memungkinkan hidup mengalir lebih alami dan damai, membuka ruang untuk kejutan dan kebahagiaan yang tidak bisa direncanakan.